Halo semuanya, selamat datang di cerita perjalanan Kembara ke Timur. Ini adalah rangkaian perjalanan saya mengembara di bumi timur Indonesia. Buat teman-teman yang baru gabung, silahkan tonton episode-episode sebelumnya ya, supaya ceritanya nyambung teman-teman. Dan cerita kali ini saya akan melakukan perjalanan menuju ke satu kabupaten baru di Kabupaten Maibrat. Kabupaten Maibrat ini adalah pemekaran dari Kabupaten Sorong Selatan teman-teman. Dan ini bisa ditempuh dari kota Sorong itu sekitar 5 jam setengah. Wah lumayan jauh ya, karena jaraknya memang sekitar 210 km lebih. Dan karena jaraknya sangat jauh itu, akhirnya kami memutuskan untuk berangkat pagi-pagi sekali teman-teman. Jadi kita kumpul tuh sekitar jam 5 pagi dan akhirnya memulai perjalanan dari kota Sorong. Ini rute yang ditempuh adalah arah Aimas dulu teman-teman. Dan kemarin ketika saya naik kendaraan dari Pelabuhan Alar, pelabuhan tempat saya turun dari atas kapal feri ketika melakukan perjalanan dari Fakfak menuju ke Sorong ini teman-teman. Memang pelabuhannya tuh tidak ada di kota. Jadi kalau teman-teman mau naik kapal menuju ke kota Sorong dan itu naik feri dari Fakfak misalnya, itu berlabuhnya atau bersandarnya kapal ferinya di Pelabuhan Alar itu teman-teman. Butuh waktu sekitar 1 jam untuk sampai ke kota Sorong dari Pelabuhan Alar tersebut. Nah ini kita berangkat pagi-pagi, suasana di kanan kiri itu sungguh indah sekali ya. Karena banyak kebun masyarakat, terus kanan kirinya juga rumah-rumah warga. Dan jalanan ini tuh membelah hutan Papua teman-teman. Dan itu terlihat indah sekali dan masih sangat rimbun dan terjaga sekali. Semoga saja kedepannya hutan-hutan ini tetap lestari dan ada ya teman-teman. Kalau di daerah lain kan, aduh, sudah banyak dibabat jadi pemukiman, jadi kebun kelapa sawit, dan semoga saja hutan-hutan ini masih lestari sampai kapanpun. Dan ini tuh saya beruntung banget karena tadi malam kan kita sudah merencanakan acara jalan-jalan ini bareng teman-teman yang ada di Sorong. Terus kita kebingungan sebenarnya kita mau naik apa untuk sampai ke Danau Uter ini. Alternatifnya adalah kita bisa naik kendaraan umum sampai di Terminal Buan, terus kita lanjut lagi ke sana dengan kendaraan lain. Tapi ternyata itu agak merepotkan kalau kita rame-rame teman-teman, dan akhirnya kita dapat pinjaman mobil ini teman-teman, dan itu lengkap dengan bapak yang sopirnya. Wah itu asik banget sih, jadi kita beruntung banget bisa jalan-jalan kali ini bareng teman-teman yang ada di Sorong ini. Perjalanan menuju ke Maibrat ini memang lumayan lumayan berat teman-teman, buat teman-teman yang tidak biasa dengan jalur meliuk-liuk seperti ini. Dan beberapa di antara kami sudah mulai tumbang, sudah mulai pusing, mual dan sebagainya. Dan karena ini kita berangkat pagi-pagi dan sepertinya kita belum sarapan tadi itu teman-teman. Jadi ya mohon maaf jika isi perut kami satu persatu akhirnya keluar, dan saya tuh akhirnya juga ikut jackpot teman-teman. Sudah beberapa tempat, berapa puluh tempat saya datengin ya, saya belum pernah loh ada mabok di mobil seperti ini. Dan ini semua peserta akhirnya satu persatu tumbang dan mengeluarkan isi perutnya satu persatu teman-teman. Wah itu memang perjalanan yang luar biasa menuju ke Danau Uter ini. Dan sepanjang perjalanan itu kami menemukan banyak sekali jembatan-jembatan dengan sungainya yang sangat jernih sekali teman-teman. Dan biasanya anak-anak kecil di Papua ini dia tuh seneng lompat-lompatan di jembatan seperti itu. Dan ini yang menarik perhatian kami. Akhirnya kita berhenti di salah satu jembatannya untuk melihat aktivitas dari si bocah-bocah kecil ini, lelumpatan kesenangan di atas jembatan menuju ke sungai. Dan rasanya pengen ikut gabung teman-teman, tapi perjalanan kita masih jauh dan kita harus sadar diri perut kita belum terisi dan takut makin oe-oe nantinya ya kita cuma foto-foto aja sebentar di sini. Dan airnya tuh jernih sekali teman-teman. Aduh. Ini sungainya tuh dalam ya, tapi dasar sungainya sampai kelihatan seperti itu kan, gimana bersih dan jernihnya air-air yang ada di area ini. Dan konon katanya memang Kabupaten Maibrat dan Sorong Selatan ini banyak sekali kars-kars, sehingga banyak sekali sungai-sungai seperti ini yang jernih dan segar sekali sepertinya ya. Bocah-bocah ini bahagia banget pasti punya lahan bermain yang sangat indah seperti ini. Wah, jadi pengen ikut nyebur rasanya teman-teman, berenang bareng mereka di sungai yang jernih sekali ini.
Tapi kita harus melanjutkan perjalanan kembali menuju ke Danau Uter. Sebenarnya kita mau pergi ke dua danau di sini, ada Danau Uter dan Danau Framu. Tapi karena yang terjauh itu adalah Danau Uter, maka kita ambil yang jauh dulu. Nanti Danau Framunya sembari kita mau balik ke arah Sorong, kita akan mampir ke Danau Framu. Pipis sembarangan. Di antara rimbunya pepohonan di Papua Barat ini saya menemukan satu lokasi yang keren sekali. Namanya Danau Uter. Setelah menempuh perjalanan sekitar 3-4 jam dari kota Sorong, akhirnya saya sampai di satu lokasi yang keren. Namanya Danau Uter. Tidak mudah memang untuk mencapai lokasi ini karena jalannya juga berliku. Tadi kita di mobil semua jackpot. Jadi semuter-muter kemana-mana, saya tidak pernah jackpot dan baru tadi saya jackpot karena emang jalannya agak meliuk-liuk dan seksi. Kalau kalian bisa lihat, Danau Uter sendiri ini tuh terbentuk dari beberapa cekungan-cekungan yang saling terhubung, teman-teman. Jadi kalau dilihat dari atas itu tuh kayak cekungan-cekungan, kayak ada danau-danau kecil yang saling terhubung dengan semacam aliran sungai gitu loh. Jadi ini makin memperindah sih buatku. Dan banyak sekali tempat yang bisa kalian datengin. Kalau kalian punya waktu yang lebih banyak, kalian bisa explore mungkin dengan perahu-perahu yang bisa kita sewa dari masyarakat setempat. Atau kalau teman-teman punya kano yang portable, bisa dibawa, dibuat canoeing, menyusuri aliran-aliran sungai yang ada di Danau Uter ini. Kayaknya seru sekali teman-teman. Dan danaunya sendiri itu terletak di antara rimbunnya pohon-pohon hutan yang ada di Papua Barat ini teman-teman. Danau ini terletak di distrik Aitinyo di Kabupaten Maibrat, Provinsi Papua Barat. Dan konon katanya Danau Uter ini juga menjadi danau terbersih yang ada di Indonesia. Iya sih, kemarin sempat berenang-berenang di danau ini, itu nggak pernah lihat sampah. Dan semoga saja buat teman-teman yang mau datang ke Danau Uter, kalian jaga sama-sama kebersihan yang ada di sini. Jangan buang sampah sembarangan. Kalaupun bawa sampah, mending dibawa pulang atau dibuang di tempat yang sudah disediakan di situ.
Dan sedikit saran dari saya buat teman-teman yang mau datang untuk menikmati pariwisata yang ada di Danau Uter ini, mending kalian bawa perbekalan sendiri. Contohnya makanan, minuman, karena selama saya di tempat ini jarang sekali melihat warung ataupun warung makan teman-teman. Jadi daripada kalian kelaparan, mending bawa aja sendiri perbekalan dari Sorong. Misalnya kalian berangkat dari Sorong, atau kalian bisa belanja lagi di kota Teminabuan, itu ibu kota dari Kabupaten Sorong Selatan. Jadi bisa belanja di sana dulu. Danau Uter ini juga menjadi tempat bermain dari anak-anak yang ada di distrik Aitinyo ini, dan mereka itu bahagia sekali ya bisa punya tempat bermain yang indah dan super keren seperti ini. Dan kalian bisa lihat sendiri itu pemandangan dari atas ini, kita bisa melihat dasar danaunya. Ini ada satu warga lokal yang sedang molo. Molo itu adalah apa ya? Manah, nyari ikan lah pokoknya di dasar dari danau ini. Karena di sini juga banyak ikan-ikan air tawar yang tumbuh di danau ini teman-teman. Dan Mas Wawan tuh sudah gatal sekali tangannya untuk ikut nyebur, merekam dari si orang ini. Jadi gimana sih aktivitas mereka molo di dalam laut tuh seperti apa. Dan akhirnya Mas Wawan ikut menjeburkan diri dan merekam dari si bapak ini yang asik molo di bawah air. Mari kita lihat rekaman dari Mas Wawan, sang instruktur selam yang jadi idola para ibu-ibu ini. Dan saya itu jadi penasaran ya teman-teman, gimana suasana pagi di tempat ini. Saya tuh membayangkan ada apa, cahaya-cahaya ray of light gitu di ujung sungai itu, di antara rimbunan pohon itu. Terus ada anak-anak main perahu di tengahnya, itu kalau di foto pasti bagus banget. Atau kalau teman-teman pengen mengabadikan dari sebuah video, itu juga pasti keren sekali teman-teman. Ya, semoga suatu saat saya bisa datang ke sini pagi-pagi ya. Mau nggak mau harus nginep kayaknya, cari penginapan di Teminabuan atau di daerah-daerah di dekat sini di Ayamaru atau di Aitinyo ini. Ya, semoga saja kelasananya teman-teman, kita bisa menikmati suasana pagi di Danau Uter ini. Dan semoga saja tempat bermain anak-anak seperti ini tetap lestari sampai kapanpun ya teman-teman. Karena keberadaan danau seperti ini juga menjadi salah satu indikator bahwa hutan di sekitar sini itu juga masih bagus. Semoga saja hutan Papua tetap lestari dan satwa ataupun tumbuhan yang ada di sana juga tetap hidup dan memberikan manfaat buat masyarakat Papua itu sendiri. Dan di Danau Uter ini banyak sekali spot untuk menikmati danaunya. Salah satunya adalah tempat yang kami datangi pertama tadi, dan ini yang kedua kita pindah ke tempat ini teman-teman. Lokasinya tidak jauh karena memang dihubungkan oleh jalan-jalanan kecil dan kita bisa menikmatinya dari berbagai arah karena Danau Uter ini sangat luas sekali dan kita bisa menikmatinya dari berbagai tempat. Nah, silakan teman-teman cocokin sendiri tempat mana yang pengen kalian kunjungi atau pengen kalian datangi. Karena masing-masing tempat ini punya pesona tersendiri sih teman, walaupun sama-sama airnya jernih,
hijau, tapi bebatuan karsnya ini berbeda-beda dan ini bisa menambah keindahan dari tempat-tempat yang ingin kalian kunjungi di Danau Uter ini. Namun tiba-tiba saja hujan dan kita sudah berpikiran gimana nanti kita pulang ke Sorong kalau hujan terus, sementara mobil yang kami naiki itu tidak punya atap di bagian belakangnya. Wah, ini bakal jadi sebuah petualangan yang menantang sekali teman-teman. Ya, semoga saja hujannya reda dan kita bisa melanjutkan perjalanan lagi menuju ke salah satu tempat yang keren juga, namanya Danau Framu. Teman-teman jangan skip videonya, tonton sampai selesai karena Danau Framu ini juga salah satu danau yang konon katanya terbersih dan terindah juga, teman-teman. Dan ini kembali Mas Wawan mencemplungkan kamera bawah airnya di bawah dermaga tempat kami tadi menikmati suasana danau. Dan ikan-ikan kecil seperti ini tuh banyak sekali dan wah, damai sekali teman-teman ya. Kalian bisa melihat ikan berenang asik sekali di sini sambil apa ya? Ada cahaya-cahaya masuk ke beningnya air itu dan kita bisa melihat bebatuan kars yang ada di dasar danau. Wah, itu sungguh menarik sekali sih teman-teman. Kalian bisa berenang-berenang di sini, bisa mandi-mandi sepuasnya, nggak perlu tiket karena masuk ke sini tuh gratis kemarin ya, tidak ada pungutan biaya apapun. Dan wah, saya sungguh berbahagia sekali bisa menikmati indahnya Danau Uter di tengah rimbunnya hutan Papua dan ini sangat menarik sekali dan saya sungguh beruntung sekali teman-teman. Dan mungkin cerita dari perjalanan Kembara ke Timur ini aku akhiri sampai di sini teman-teman. Semoga saja videonya bermanfaat dan menginspirasi teman-teman untuk lebih mengenali negeri ini. Dengan kenal kita akan cinta dan dengan cinta kita akan peduli kepada negeri ini. Terima kasih sudah menonton, sampai ketemu di video berikutnya.